Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini sebelum kita melakukan aktivitas, mari kita datang mencari hadirat Allah terlebih dahulu, supaya di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita, Tuhan selalu turut campur tangan, sehingga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, sepanjang hari ini, mendatangkan kebaikan. Sebelum kita datang menyembah Tuhan, mari kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Engkau sudah menjaga, melindungi, menaungi, membentengi kami dengan kuasa-Mu. Dan pagi ini Engkau sudah bangunkan kami dengan kekuatan yang baru, dengan badan yang sehat tak kurang suatu apapun. Pagi ini Bapa, kami akan datang menghampiri Engkau, mencari hadirat-Mu Tuhan, menyembah Engkau, karena kami benar-benar membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami. Karena tanpa Engkau kami tidak mampu berjalan sendiri. Oleh sebab itu Bapa, satukan kami di dalam ikatan tali kasih-Mu, sehingga kami boleh menarik hadirat Allah turun di saat kami menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita akan angkat satu pujian, yaitu Yesus kemuliaan-Mu. Kita datang menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku, oh haleluya. Yesus kemuliaan-Mu, oh terima kasih Tuhan. Hidupku Yesus kemuliaan-Mu. Dengan segenap hati kita katakan kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang layak kita muliakan, Dia yang layak kita tinggikan. Oh haleluya, haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku, katakan segala puji syukur, pujian syukur bagimu, oh haleluya. Hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus kemuliaan-Mu. Oh haleluya, haleluya Yesus. Yesus kemuliaan-Mu. Kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia, Raja di atas segala raja. Oh haleluya. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Amin, amin Tuhan. Segala puji syukur, puji syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji syukur bagimu Tuhan, pujian syukur bagimu. Oh haleluya, haleluya Yesus. Oh amin, amin. Terima kasih Tuhan. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus
sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau sangat-sangat baik Bapa. Kasih-Mu tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami puji. Engkau yang layak kami agungkan. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Engkaulah sumber pengharapan kami ya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami ya Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Yesusku. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya Yesus. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Roh Kudus. Kami rindu jamahan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kiara lama ya sangkara lama ya sikiara lama ya lama ya. Kuriara lama ya sikiara lama ya sangkara lama ya sikiara lama ya lama ya. Kuriara lama ya sikiara lama ya sangkara lama ya sikiara lama ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya Yesus. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Oh kami rindu Engkau hadir Tuhan dalam hidup kami. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Oh terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh gloria lama ya sikiara lama ya sangkara lama ya sikiara lama ya lama ya. Gloria lama ya sikiara lama ya lama ya sikiara lama ya lama ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Tuhan. Kita undang Tuhan untuk menguasai hidup kita. Oh haleluya. Sebagai Raja di dalam hidup kita. Oh berdaulat atas kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. berserah
mustahil. Amin, amin. Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Kita imani, kalau Tuhan menguasai hidup kita, maka tidak ada yang mustahil di dalam setiap kita menghadapi masalah. Oh, haleluya, haleluya. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau sangat-sangat baik Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Roh Kudus. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Oh, haleluya. Oh, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau selalu memperhatikan hidup kami Bapa. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, yara lama ya sikiara lama ya sakara lama ya sikiara lama ya. Yara lama ya sikiara lama yara lama ya sikiara lama ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kiara lama ya sangkara lama ya sikiara lama ya lama ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Glory bagi-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita akan angkat satu pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku, karena hanya Dialah satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan kita. Dia yang sanggup menjawab setiap doa-doa permasalahan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu.
Allahku. Dengan segenap hati kita katakan bahwa Tuhanlah pengharapan dalam hidup kita. Amin, amin, amin. Haleluya. Hanya kepadamu Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian. Haleluya. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian, penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, kami saat ini boleh bersatu hati Bapa untuk mendukung pelayanan Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Yonatan Yap Setiawan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri, tangan Tuhan sendiri yang boleh menuntun beliau, memberikan hikmat, memberkati, menyempurnakan pelayanannya dimanapun dia berada. Tuhan yang boleh menjamah juga keluarganya, keluarga besarnya Tuhan. Mereka boleh saling mendukung dengan sukacita, dengan kekuatan, dengan hikmat yang datang daripadamu. Boleh menyempurnakan visi yang Tuhan sudah karuniakan untuk gereja ini ya Bapa. Biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan, biarlah Tuhan sendiri yang menopang dan memberi kekuatan kepada keluarga besar Bapak Pendeta Yonatan Yap Setiawan ya Bapa. Kami percaya Tuhan yang sudah memilih beliau untuk menjadi gembala kami, dan Tuhan yang akan menyempurnakan pelayanannya untuk semuanya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan ya saja. Terima kasih Tuhan, seutuhnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dalam surga. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada saat ini karena kemurahan Tuhan. Kami boleh bersatu hati karena kasih-Mu Tuhan. Kami bersafaat ya Tuhan buat gereja GBS Kepunton ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh memuliakan nama Tuhan di gereja GBS Kepunton ini ya Tuhan. Kasih karunia yang sungguh luar biasa yang Tuhan berikan buat kami semuanya. Tuhan tolong setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalam GBS Kepunton ini Tuhan, baik full timernya, baik pelayan-pelayan Tuhan ya Tuhan, berkati mereka satu persatu. Tuhan berkati ya Tuhan, tambahkan urapan yang baru buat hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami yakin ya Bapa, Tuhan sudah pilih dan Tuhan sudah panggil hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang seutuhnya. Tuhan berkati juga ya Tuhan setiap alat-alat sarana prasarana yang boleh kami pakai ya Tuhan di GBS Kepunton ini Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati satu persatu. Tuhan boleh kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan, boleh kami pakai untuk beribadah mengagungkan nama Tuhan. Di saat kami memuji dan menyembah Tuhan, Roh Allah hadir di tengah-tengah kami, dan kami boleh merasakan urapan Roh Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh berdoa ya Tuhan buat setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang hadir di tempat beribadah di GBS Kepunton ini Tuhan. Tuhan berkati tanpa terkecuali, baik yang masih kanak-kanak, baik balita, orang tua, anak remaja, anak pemuda, JPM, semuanya tanpa terkecuali ya Tuhan. Tuhan berkati supaya mereka memiliki hati yang lapar haus akan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati semuanya ya Tuhan. Biarlah kami merasakan
jamahan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tidak saat kami beribadah saja di gereja-Mu Tuhan, tetapi di luar sana nanti di kehidupan kami sehari-hari kami boleh membawa Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Tuhan memberkati GBS Kepunton semakin maju dan semakin maju. Dan karena kasih-Mu ya Tuhan, kami boleh bernaung di GBS Kepunton ini di bawah pimpinan Bapak Yonatan Setiawan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat Tifara Production Tuhan, yang radio maupun Facebook, Twitter, TikTok maupun di YouTube Tuhan. Berkati Tuhan, berikan kuasa-Mu Tuhan atas radio production Tuhan, Tifara ini Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya Tifara production Tuhan dapat memancarkan kuasa-Mu, dapat memancarkan berkat-Mu Tuhan atas setiap orang yang mendengar, setiap orang yang melihat, dan setiap orang yang mengerti Tuhan, supaya orang dijamah oleh melalui Tifara Production ini Tuhan, melalui radio maupun YouTube maupun Facebook maupun TikTok maupun Twitter Tuhan, yang bergerak di dalam naungan Tifara Production Tuhan. Berkati dengan kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan, pemancaran kuasa-Mu Tuhan nyata Tuhan. Dan bagi orang yang belum pernah melihat Tuhan, berikan Tuhan kuasa-Mu Tuhan, supaya mereka diberikan pertobatan, ada kuasa-Mu Tuhan nyata Tuhan, ada jiwa-jiwa yang terhilang bisa bertobat, bisa datang ke gereja Tuhan, dan mau beribadah di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Tifara Production ini Tuhan memancarkan kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan atas umat manusia Tuhan, di Indonesia bahkan di seluruh dunia Tuhan, bisa mendengar Tifara Production di Tuhan dimanapun berada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang melayani di Tifara Production Tuhan, dalam radio maupun dalam YouTube, Twitter, TikTok maupun Facebook Tuhan. Berkati Tuhan karyawan-karyawan yang bekerja Tuhan di balik layar. Kau berkati Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati tangan-Mu Tuhan, urapi mereka dan kuasa-Mu supaya mereka melayani Engkau Tuhan untuk kemuliaan nama Bapa, dan berkati dalam kuasa kemuliaan Bapa. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan nyata Tuhan bagi pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang melayani Engkau Tuhan. Kau juga berkati Tuhan dan keluarga mereka di dalam kehidupan mereka Tuhan, supaya mereka memancarkan kasih karunia-Mu Tuhan dan dapat terpancar kuasa-Mu Tuhan. Kami serahkan semi Bapa Tuhan, Tifara Production ini Tuhan, di dalam kuasa mujizat-Mu Tuhan, supaya Tifara Production dalam siaran radio maupun siaran di YouTube maupun Twitter, TikTok maupun Facebook Tuhan bisa menjadi berkat buat banyak orang, menjadi berkat buat tiap orang yang mendengar dan melihatnya Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Yesus, kami syukur berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur apabila Kau masih beri kami kesempatan kepada kami untuk berkumpul di pagi hari ini. Kami mengucap syukur kami bisa hidup di bangsa Indonesia ini. Sungguh suatu kemurahan, suatu anugerah bagi kami, di mana kami bisa berbakti, kami bisa bekerja, kami bisa beraktivitas tanpa adanya suatu tekanan atau apapun. Kami juga mempunyai pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Kami percaya, kami yakin Kau akan pulihkan bangsa kami, Kau akan naikkan bangsa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, semua yang terkait untuk negara ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah mereka takut akan Engkau Tuhan. Hanya itulah yang bisa kami nyatakan, karena kami tahu Kau punya rencana yang indah untuk Indonesia ini, supaya Indonesia semakin hari semakin dikenal dengan bangsa
bangsa-bangsa lain, dan kami menjadi berkat juga bagi bangsa-bangsa lain Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami hanya bisa meminta untuk ini Tuhan, dan kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat GPI Kepunton, apapun yang dihadapi, apapun masalah yang mereka hadapi, baik dari masalah keluarga, ekonomi, keuangan, pekerjaan, sekolah, kesehatan, apapun Tuhan, kami tidak tahu satu persatu, tapi kami tahu kami bisa mengandalkan Engkau, kami bisa mengandalkan kuasa-Mu. Kami akan melakukan apa yang harus kami lakukan. Sisa-sisanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak mampu. Kami tahu Kau punya rencana yang indah bagi kami, jemaat-jemaat Kepunton ini. Apapun yang kami hadapi, Kau akan bukakan jalan. Kau akan kasih kesempatan bagi kami menikmati mujizat, menikmati kuasa daripada-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Mari kita bersama-sama untuk memperhatikan sabda firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan kita ambil melalui kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-19. Demikian saya bacakan firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Demikianlah sedikit sabda firman Tuhan yang akan kita jadikan sebagai perenungan untuk kita menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Saudara, kalau kita memperhatikan hidup kita, maka sebenarnya istilah pengharapan bagi kita sudah tidak asing lagi. Karena hidup kita dalam segala hal, pasti di situ terdapat suatu harapan untuk bagaimana nantinya hidup kita akan kita peroleh. Pengharapan itu adalah sesuatu yang kita inginkan begitu. Pengharapan itu juga adalah sesuatu yang senantiasa kita nyatakan dalam diri kita untuk kita bisa menerima suatu hal di masa yang akan datang. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan tadi, pengharapan diibaratkan seperti sauh. Jadi ini kalau kita mau memahami secara mudahnya, mungkin kita akan melihat sedikit tentang kapal begitu. Karena sauh itu pasti berkaitan dengan kapal. Kapal yang berlayar di laut, kemudian di suatu daratan dia akan melemparkan sauh dengan tujuan ketika sauh itu dilemparkan ke dalam perairan begitu. Kapal ini nantinya akan tetap berhenti di situ. Kapal ini tidak akan bergerak kemana-mana dan tetap di situ sampai nanti sauh itu diambil kembali. Sauh bisa kita mengerti itu sama seperti jangkar. Jadi kalau pengharapan itu diibaratkan seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, maka sebenarnya hidup kita ini pun seperti kapal. Kapal yang dipakai oleh manusia sebagai kendaraan air, yang pada zaman dulu bahkan zaman sekarang pun masih dipakai, itu untuk melakukan penjelajahan entah kemana sampai kepada satu tujuan yang ingin dicapai. Hidup kita tidak jauh dari keibaratan untuk kapal ini. Jadi ketika kapal ini berlayar di tengah laut ataupun samudra, kita mengetahui bahwa kapal ini pun terkadang mendapatkan banyak tantangan. Di antaranya dari cuaca yang buruk, mungkin ombak yang begitu besar, dan sebagainya. Dan ketika kapal ini mampu melewati semuanya itu, maka suatu saat pasti kapal itu
akan berhenti sejenak. Dan pada saat berhenti inilah, maka dilemparkannya lah Saul. Hidup kita kurang lebih juga seperti itu. Kita dari hari ke hari menjalani banyak aktivitas, menjalani banyak pekerjaan, menjalani banyak hal-hal yang kita lakukan bersama keluarga kita, bersama teman-teman kita, dan lain-lain. Dan kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita yang beraneka macam itu, ada saatnya kita pun harus berhenti untuk kita berdiam diri, untuk kita kembali kepada apa yang menjadi tujuan hidup kita semula. Saudara yang dikasihi, pengharapan yang diibaratkan seperti jangkar atau sahu ini sebenarnya ingin mengingatkan kepada kita, di saat kita itu melempar sahu kita ini, lemparan kita itu tepat tidak begitu. Artinya apa? Bahwa di dunia ini banyak sekali godaan, banyak sekali hal yang memungkinkan kita untuk kita salah melempar sahu. Seperti di lautan juga sama, ketika kapal itu melemparkan jangkar atau sahunya di tempat yang salah, maka bisa dipastikan kapal itu akan terbawa oleh ombak dan tidak bisa dikendalikan. Nah, ketika kita mau mencari daratan atau mau melempar pengharapan kita, maka pilihlah di satu tempat yang memang tepat. Dan satu tempat yang memang tepat itu jawabannya hanya satu, bahwa pengharapan kita itu harus kita taruh, kita letakkan di dalam Tuhan Yesus. Karena apa? Ketika kita melemparkan pengharapan kita itu, menaruh pengharapan kita itu kepada Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan dikatakan pengharapan kita itu tidak akan sia-sia. Beberapa tahun belakangan ini kita merasakan bagaimana hidup kita mungkin penuh dengan canda tawa, tetapi juga banyak kesedihan, tetapi di sisi lain banyak juga yang mengalami hal yang sangat mereka tidak inginkan, hidup mereka menjadi terpuruk karena kondisi pandemi dan seterusnya. Usaha dagang mereka mungkin kehilangan omset, kemudian pekerjaan mereka juga tidak bisa dilakukan karena mereka sudah dipecat dari tempat pekerjaan. Kemudian keluarga mereka mengalami kegoncangan yang luar biasa karena perekonomian yang tidak seperti biasa harus mereka terima, yang dulunya berlebih tetapi kemudian karena situasi pandemi jadi berkekurangan, dan masih banyak hal lagi yang kita rasakan. Nah, di saat-saat seperti itu pasti muncul yang namanya pengharapan akan keadaan yang lebih baik. Dan kalau kita sudah memiliki pengharapan seperti itu, saya ingin sampaikan lagi bahwa mari kita menaruhnya, meletakkannya hanya di dalam Yesus. Karena apa? Meskipun dunia itu terasa begitu luar biasa menggelora untuk membuat hidup kita terpuruk, tetapi Tuhan yang kita sembah itu selalu menyediakan. Karena apa? Kita menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Banyak orang yang juga bersaksi bahwa ketika mereka terpuruk, pertolongan demi pertolongan dari Tuhan itu nyata. Dan mereka bisa kembali menjalani hidup mereka. Tetapi memang tidak mudah. Tetapi dalam kenyataan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak pernah tidur. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita mendapatkan satu pengajaran dari Tuhan bahwa pengharapan itu ternyata menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Di saat kita mampu untuk meletakkan pengharapan kita di bawah kaki Tuhan Yesus, maka di situ Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Tuhan Yesus selalu menolong. Dan di saat kita menjalani pengharapan itu, tantangan memang tidak sedikit. Terkadang
kita sangat berat untuk terus bertahan dalam pengharapan kita. Makanya kalau di dalam kitab Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itu sangat jelas menggambarkan bahwa ketika seseorang itu memiliki pengharapan, maka orang itu sebenarnya bukan menjadi orang yang pasif, tetapi seharusnya mereka menjadi orang yang lebih aktif. Ketika berpengharapan, tantangan jelas banyak, tetapi firman Tuhan katakan, tetaplah bersukacita di dalam pengharapanmu. Karena Tuhan tahu, di saat kita berpengharapan, cobaan, persoalan, pergumulan, itu pasti ada. Tetapi kita harus tetap berada dalam posisi bersukacitalah. Apakah mungkin kita bisa? Dengan bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita pasti bisa. Kita harus tetap bersukacita dalam pengharapan. Karena apa? Dari situlah Tuhan akan mengalirkan berkat-berkat yang luar biasa. Nah, saudara, ada hal yang kedua lagi. Ketika kita berpengharapan, kita diajak juga untuk bersabar dalam kesesakan. Kalau mau ditanya siapa yang tahan dengan kesesakan dalam hidup kita, saya yakin percaya semuanya akan menjawab tidak akan tahan. Karena pada akhirnya di saat mereka berada dalam kesesakan yang berat, ada juga sebagian orang-orang yang kemudian berputus asa dan mengambil langkah yang salah untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi kita berbeda, karena kita anak Tuhan. Sesesak apapun yang kita alami, Tuhan berkata, sabarlah. Dan ketika kita mau mewujudkan kesabaran, ini pun juga bukan pasif, tetapi kita harus aktif. Aktif untuk apa? Aktif untuk menyerahkan semua persoalan, semua kesesakan kita kepada Tuhan. Dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan memberi jalan keluar dari setiap kesesakan-kesesakan kita. Jadi tapi kita harus tetap sabar, kita harus tetap kuat. Kita harus rela menerima semuanya itu. Terkadang ketika kita menderita, kita enggak mau menerima. Yang ada hanya protes, yang ada hanya gersulo, caranya orang Jawa. Yang ada hanya itu. Nah sekarang kita rubah cara pikir kita rubah cara hidup kita, dengan kita bersabar, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan bersama kita. Tuhan gak pernah melepaskan gandengan tangannya untuk kita. Jadi kita selalu digandeng untuk kita selalu menjadi kuat. Ini yang luar biasa. Yang ketiga, yang penting di saat kita boleh memiliki pengharapan, kita diajak juga untuk bertekun. Bertekun di dalam apa? Bertekun di dalam doa. Kita semua sudah tahu, doa itu nafasnya orang percaya, nafasnya orang Kristen. Jadi kalau kita hidup tanpa doa, ya bayangkan saja, berarti kita sedang mengalami kematian. Kalau mungkin nafas kita sehari-hari, kita menggunakan hidung kita ini yang diciptakan Tuhan untuk kita. Coba kalau kita berhenti bernafas, apa yang terjadi? Ada tempat yang baru yang nanti akan disediakan. Kita semua sudah bisa menjawabnya, ya gitu. Mari kita belajar untuk bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam doa, kita semua tahu bahwa semua waktu yang diberikan Tuhan dalam satu hari bisa kita pakai untuk berdoa. Jadi mari kita terus berdoa, meminta dan bersyukur kepada Tuhan atas segala keadaan dalam hidup kita. Jadi jangan hanya berdoa pada waktu kita sedang mungkin mendapatkan berkat yang menurut kita besar gitu. Kemudian kita berkata pada Tuhan, terima kasih Tuhan, kan gitu. Tapi pada saat kita susah, saat kita sudah kepepet, sudah ke pojok mungkin begitu, kita lupa sama Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Jangan pernah kita melakukan itu. Segala keadaan, segala situasi, kondisi, mari kita bertekun di dalam doa. Niscaya melalui doa ini kita sendiri akan menjadi lebih kuat, kita sendiri akan lebih berani menatap masa depan hidup kita, dan kita sendiri juga lebih yakin bahwa Tuhan itu sebenarnya ingin membentuk kita seperti yang Tuhan inginkan.
Jadi ini yang terpenting. Dan orang yang bertekun dalam doa tidak ada ceritanya mereka mengalami kegagalan hidup. Karena apa? Di saat mereka terus berdoa secara rutin begitu, mereka akan mengalami rasa damai yang luar biasa di dalam hatinya. Sehingga ketika rasa damai itu muncul, yang terjadi adalah apa? Hidup yang mereka jalani pun terasa lebih ringan begitu, terasa lebih nyaman. Banyak orang yang telah menyaksikan ini, dan kita pun akan menjadi dari orang-orang seperti itu. Karena di saat kita saat ini memiliki pengharapan kepada Tuhan, dan kita sudah taruh pengharapan kita itu hanya kepada Tuhan Yesus, maka di situ kita sedang menunggu berkat Tuhan yang luar biasa dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, di saat kita menjalani kehidupan. Jadi saudara, ini hal yang mungkin bisa kita renungkan bersama, bahwa kapanpun kita menjalani hidup, misalnya hari ini kita akan mulai beraktivitas, marilah kita punya pengharapan yang kita serahkan pada Tuhan, bahwa hari ini kita akan disertai Tuhan, hari ini kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan, dan hari ini Tuhan akan mulai membentuk masa depan hidup kita itu dalam kondisi yang lebih indah dan lebih baik. Itu yang terpenting, dan itu harus kita lakukan. Oleh karena itu, seperti firman tadi, bahwa pengharapan itu adalah sauh bagi jiwa kita. Jadi pengharapan ini harus benar-benar kita letakkan kepada Tuhan, dan di situ Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Demikian sabda firman Tuhan, semoga senantiasa menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih karena saat ini Tuhan mengajarkan kepada kami untuk terus berharap di tengah keadaan hidup kami yang tidak menentu. Kami yakin, kami percaya, pengharapan yang kami letakkan di bawah kaki-Mu ini tidak akan sia-sia bagi hidup kami, karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Engkau Allah yang selalu memberkati, Engkau Allah yang selalu memberi jalan keluar, dan Engkau Allah yang selalu menuntun dan membimbing hidup kami. Ya Bapa, kuatkan kami, dan biarlah seperti firman-Mu ini, pengharapan kami ini ibarat seperti sauh yang kami lemparkan, sehingga itu menjadi kekuatan bagi kami untuk terus bertahan. Kami tidak goyah dengan persoalan apapun, kami tidak goyah dengan angin badai yang luar biasa menimpa kami, karena kami punya kekuatan dari Tuhan. Ya Yesus, terima kasih untuk semuanya. Kami percaya bahwa Tuhan selalu memampukan kami untuk kami terus memiliki pengharapan. Dan kami percaya pengharapan itu benar-benar akan membuat hidup kami, masa depan kami lebih indah, lebih cerah. Ya Yesus, terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau semakin kuatkan di dalam kehidupannya. Apapun yang mereka perbuat, Tuhan buat berhasil. Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati pelayanan dan apapun yang boleh mereka lakukan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai mereka dari waktu ke waktu yang boleh mereka jalani. Ya Yesus, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah menguatkan ini. Dan kami berjanji mulai saat ini, kami tidak akan meninggalkan pengharapan kami. Kami akan terus berharap dan berharap hanya kepada Engkau. Kami tidak akan berharap kepada manusia, kami tidak berharap kepada kekayaan ataupun apapun yang membuat kami senang, tetapi kami hanya berharap kepada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami akan menutup acara ini, dan biarlah Engkau berkenan memberikan berkat kepada kami. Kami akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus
menyertai kita sekalian. Amin. Bagi setiap saudara yang ingin didoakan, silahkan menghubungi nomor di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.